Karena dalam sesi obrolan seperti itu, orang tua menganggap anak sudah bisa diajak berdiskusi, sudah punya opini sendiri. Hai orang tua tanam benih, bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak apabila ada kendala berbahasa antara orang tua dengan anak? Ini pertanyaan yang akan dibahas di video keempat dari Tanya Tanam Benih soal komunikasi dengan anak. Ini adalah pertanyaan dari Ya Ini. Bagaimana mengungkapkan emosi kekecewaan dan menyampaikan perintah pada anak usia 9 tahun yang lebih mahir berbahasa Inggris sedangkan ibunya berbahasa Indonesia? Kami tinggal di luar negeri. Kalau hambatan komunikasinya adalah hambatan dalam soal bahasa, ya tidak ada jalan lain. Ya harus disamakan bahasanya. Kalau orang tua tidak mengajarkan anak berbahasa Indonesia, ya orang tua yang perlu belajar bahasa Inggris. Itu doang. Ya, tidak ada cara lain. Nah, di sini saya rasanya perlu share satu prinsip soal komunikasi yang efektif dengan anak seperti begini. Faktanya adalah bahwa semakin besar usia anak, akan semakin banyak obrolan sejajar yang seharusnya terjadi antara orang tua dan anak. Saya katakan obrolan sejajar, karena dalam sesi obrolan seperti itu, orang tua menganggap anak sudah bisa diajak berdiskusi, sudah punya opini sendiri yang harus dihargai dan didengar oleh orang tua. Bisa juga terjadi perbedaan pendapat antara orang tua sama anak. Tapi kedua pihak belajar untuk tidak berkonflik karena perbedaan pendapat. Ya, malah saling berusaha untuk memahami perspektif lawan bicaranya. Jadi keduanya, orang tua dan anak, sanggup untuk mulai ngobrol di area abu-abu. Jadi bisa terjadi seperti gini loh, opini anak itu tidak persis sama seperti opini orang tua. Nah, kalau memang value yang dipegang sama, ya tentu kan value orang tua harusnya sama dengan value yang pegang anak. Ya opininya barangkali nggak sampai bertentangan sih. Tapi juga yang sering adalah tidak persis sama. Ya, tidak persis sama. Karena memang cara berpikirnya sudah tidak persis sama. Karena semakin besar anak, identitasnya sendiri akan mulai tampak. Nah, oleh sebab itu, saat memasuki periode seperti itu, orang tua, kalau masih mau komunikasinya efektif dengan anak, prinsipnya ini. Orang tua perlu belajar menjadi teman bicara yang enak pada saat anak bertambah besar. Mungkin sering ada yang bilang, kita harus kayak teman loh kalau sama anak. Well, saya sih nggak terlalu setuju ya dengan pernyataan itu. Saya orang tua kamu, bukan teman kamu, gitu. Ya, kamu anak saya, bukan teman saya. Tapi dalam hal ngobrol, dalam hal bicara, ngobrol, betul. Ya, kita perlu menjadi teman bicara yang enak pada saat anak tambah besar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kan ada kendala bahasa. Sekarang anak sudah usianya 9 tahun. Kalau orang tua dan anak terhambat secara bahasa, sebenarnya sih ini berpotensi juga mengganggu bonding yang seharusnya terbentuk antara orang tua dan anak. Ya, saya tidak tahu cerita lengkapnya selama 9 tahun itu seperti apa dinamika hubungan yang terjadi antara orang tua dengan anak dengan adanya hambatan bahasa seperti itu. Apakah dinamika hubungan yang terjadi selama 9 tahun itu tetap bisa menciptakan bonding yang seharusnya ada gitu ya? Atau saat ini bondingnya sudah terganggu? Saya nggak tahu. Tapi pesan saya adalah bahwa karena prinsipnya orang tua perlu belajar menjadi teman bicara yang enak seiring anak bertambah besar, maka saat remaja, ya nanti saat remaja, kan sekarang belum ya, baru 9 tahun, tapi nanti saat dia remaja, akan lebih sulit lagi kalau tidak bisa banyak ngobrol dengan anak karena adanya kendala bahasa. Sekarang masih 9 tahun, masih ada waktu. Nah, lebih baik orang tua mulai belajar bahasa Inggris kalau memang anak sulit diajarkan bahasa
Indonesia. Jadi, ingat ya, prinsipnya adalah semakin anak tambah besar, orang tua perlu jadi teman ngobrol yang enak bagi anak. Supaya komunikasi dengan anak, walaupun dia sudah usianya bukan anak-anak lagi, ya tetap baik dan efektif. Di video berikutnya, saya akan membahas soal komunikasi yang efektif dengan anak dengan adanya keterlibatan kakek dan nenek. Haha, seru ya. Nah, nantikan di video berikutnya, subscribe supaya tidak ketinggalan. Subscribe channel Tanam Benih Foundation.